Mas kira beda? Tidak. Kamu tuh bertepuk tangan karena kakak ganteng. Apa karena jelek ini? Oh iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa tahiyatil ahlil jannah mubarakah wassalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ada semangat. Halo. Hai. Yang sama-sama kami hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Budi Susino SPD MM yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kalau kami ngelihat Pak Budi ini agak mirip artis, Pak. Iya. Alhamdulillah kalau kita ngelihat Pak Budi Susino ini agak kalau kita lihat dari depan agak mirip Ariel Peter Pan, Ariel Noah. Iya. Kami duduk di samping beliau agak mirip Pasha Ungu, kalau dari samping kiri lah mirip kok dengan Rianda Masif, ya kan? Masya Allah, alhamdulillah. Dan yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu guru yang disayang dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap para siswa dan siswi SMKN Negeri SMKN 1 Keluang Sekayu Musi Banyuasin. Yang ganteng-ganteng, yang soleha-soleha, yang buntu-buntu. Tidak baik? Berduit kalau lah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sampai saat ini adik-adik sekalian Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan nikmatnya kepada kita. Mulai kita dari kalian semua, kakak sendiri semalam kami nginap di Sungai Lilin dan kalian berangkat dari rumah, ya, pamit dengan orang tuanya, cium tangan, salim dengan orang tuanya, kemudian keluar rumah, masuk gerbang sekolah, sampai dengan duduk di dalam masjid ini, itu semuanya karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau pandai bersyukur atas nikmatku, kata Allah, pandai bersyukur, Allah kasih rezeki hari ini 10.000 bersyukur, hari ini dikasih 5.000 duit jajan oleh orang tua bersyukur, sekolah rankingnya nilainya mungkin dapat ranking 10 bersyukur, dapat ranking 20 bersyukur, dapat ranking 30 lolo namanya. Bersyukur wae, ledak balak belajar nama kamu itu, bukan bersyukur wae, lolo namanya bahasa Palembang itu, jadi harus banyak-banyak bersyukur. Kenapa kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Jadi kata para ahli tafsir mengatakan bahwasanya adik-adik sekalian dalam ayat ini Allah memberikan dua hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Apa jaminannya? La in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, jaminan dari Allah, maka akan kutambah. Dan yang kedua adalah ancaman. Apa ancamannya? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau dikit, baik kata Allah, dikit kufur atas nikmatku, tak galak beribadah kepada Allah. Jadi syukur itu adik-adik sekalian bukan sekali kita dapat duit, dapat rezeki, ya, dapat hadiah, ya, kemudian dapat bingkisan segala macam, dapat hadiah, dapat kado, kemudian alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak. Tapi kalau kita rezeki dari Allah diimplementasikan, ya, kita kerjakan melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kau dikit, baik kata Allah, kufur atas nikmatku, maka azab Allah sangatlah pedih. Jadi jangan sampai, semoga kita terhindar dari orang-orang yang tidak mau amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang mana pada sampai saat ini kita bisa merasakan betapa manisnya iman dan betapa indahnya Islam. Rasulullah SAW rela berselimutkan pedang, bermandikan darah, berhujankan anak panah demi menegakkan kalimat La ilaha illallah dan Islam di muka bumi ini. Adik-adik, bapak ibu guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan kakak di sini memperkenalkan diri dulu. Nama kakak sudah jelas di sini dengan foto yang begitu ganteng, menggunakan peci putih dan jas biru, cak mahasiswa UIN Raden Patah Palembang. Nama kakak Tio Kurniawan. Biasa kalau sehari-hari galak dipanggil Jackson. Wah. Jadi nama kakak Tio Kurniawan, sehari-hari sering dipanggil Tio. Sering dipanggil Tio, kalau di pergaulan sering dipanggil Tio juga, di tongkrongan sering dipanggil Tio. Kemudian kakak lahir pada tahun 1992. Memang umur kakak lahir tahun 92, tapi Rai masih cak lahir tahun 2000. Tidak, kamu merasa tak percaya kalau pada bocor itu. Kemudian MTS SD-nya dulu kakak di dusun di Desa Arisan Susi, Kecamatan Muara Belitung, Kabupaten Muara Enim. Kemudian SMP-nya pernah nak masuk pesantren, di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah, karena tak betah cuman 3 bulan karena kakak dulu itu anak motor. Iya, jadi kalau kalian sekarang kalau ngetrek dulu kakak nakal dibanding kalian semua. Kemudian tak tahan 3 bulan balik lagi ke dusun, masuk MTS di dusun. Tamat dari MTS, memang qadarullah itu takdir Allah tuh nyuruh kakak jadi penceramah nian. Akhirnya dibuang lagi lawang kakak di Pondok Pesantren As-Salam Al-Islami SMA-nya. Tahu As-Salam di mana? Di Sungai Lilin, Musi, Banyuasin. 4 tahun SMA di situ, akselerasi dulu, kelas eksperimen setahun memperdalami bahasa Arab dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian 3 tahun SMA-nya. Jadi kakak 4 tahun SMA itu. Kemudian alhamdulillah tahun 2011 tamat dan langsung mendapat beasiswa di International University of Africa di Sudan, Afrika Utara. Nah, jadi pada saat itu kakak cari beasiswa, alhamdulillah dari seluruh Indonesia yang dikirim cuman orang 5 dan dari Sumatera Selatan cuman kakak dewe. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, kemarin kakak ngisi di SMKN 1 Prabu Muli. Ketika ditanya apa cita-cita kalian, ada yang jawab jadi kakak, yang penting kami itu mantang karet atau sawit jadilah lantak kau. Ada juga yang ditanya, kau jurusan apa SMK? Aku jurusan apa itu? Otomotif alat ringan, ada otomotif alat ringan. Kau nak jadi apa cita-cita? Sesuai jurusan aku, Pak. Apa? Jadi ojol, mantap kau. Ada jurusan otomotif alat ringan di sini. Angkat tangan juga. Apa namanya, Pak? TKRO ada. Mana angkat tangan? Tidak, aku katok. Kamu nak jadi gojek juga tidak? Nak jadi ojol juga? Ya, jadi cita-cita itu harus setinggi langit, Dek. Ya, harus setinggi bintang di langit. Walaupun nyampak sakit tidak apa-apa. Yang penting kita pernah mencoba. Sekarang kakak tanya, yang pengen kuliah di luar negeri angkat tangan. Siko, bedino. Angkat tangan apa-apa, Dek? Iya. Ada yang pengen kuliah di luar negeri? Hah? Nah, angkat tangan. Siapa yang pengen kuliah di UIN Palembang? Angkat tangan. Pengen kuliah di UIN Palembang? Nah, dah kata dulu. Jadi kamu nak kuliah apa tidak? Benar? Hah? Ini ayu-ayu yang pakai jilbab oranye ini apa? Guru perubahan apa? Mana cerita ini? Hah? Oh, guru, ya Allah, maafmu. Uji ku tadi ibu-ibu PKK pengajian. Beda deh pakaiannya. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk guru kita, luar biasa. Jadi adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sekarang nih yang sudah kelas 2 SMK, kelas 3 SMK ya, mulai dari sekarang memupuk menanamkan ya cita-citanya dari sekarang.
Jangan sampai agak barulah tamat sekolah baru nak mikir ke jadi apa. Nah itulah galak berdecol jadi ojol tadi itu. Ditanamkan dari sekarang, apalagi SMK 1 ini dek, adik-adikku sekalian ya, lah punya perpustakaan digital Pak ya. Dan kami yakin namanya setiap yang nomor 1 itu paling bagus di kecamatan dan di kabupaten. Amin ya robbal alamin. Unggulan, rugi kalau kita sekolah lah bagus tapi keluarnya kita tidak jadi apa-apa. Dulu guru kakak ngomong dek, ya, Tio baru masuk pesantren assalam, kau pengen jadi apa? Dulu namanya Pak Isno Jamal, Pak Yai masih hubungnya sekarang. Kau nak jadi apa? Cita-cita kakak itu kelas 1 SMA pengen jadi guru. Ngelihat bapak aku guru, wong tua kakak guru, hidupnya mah itu ya. Kata bapak aku, nak kau jangan jadi guru, minimal kau jadi TNI dah. Dari pengen cita-cita jadi TNI pula. Ya, naik kelas 3 SMA, nah bingung lagi. Nah kaget kalian ngerasakan kalau lah kelas 3 SMA ya, daftar beasiswa, daftar kuliah, brosur-brosur kampus tuh lah mulai masuk di rumah dan rumah sekolah. Dari UIN, dari Unsri, dari Jakarta, bahkan mungkin dari luar negeri ada yang sosialisasi masuk sekolah kita. Di sini kalian akan diuji cita-cita kalian tuh nak jadi apa. Kakak kelas 3 SMA langsung nanamkan niat, pokoknya nak mano caranya aku kuliah di luar negeri. Nak di mana pun terserah. Nak di Sudan, Afrika, nak di Mesir, nak di India, nak di Bangladesh. Yang penting aku meninggalkan negaraku, kemudian aku merantau ke luar negeri sana. Walhasil dek, karena niat baik tadi dan tulus ingin membanggakan dan menyenangkan orang tua, Allah subhanahu wa ta'ala ijabah, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan. Kamu siapa dek namanya dek? Siapa? Ardi. Kelas 10 jurusan? Multimedia 2. Nah, kita ini sekarang menganggap cita-citanya jadi apa dek? Siapa ngomong yang polwan tadi? Siapa ngomong polwan? Itu kau yang ngomong polwan. Itu cita-cita kakak lagi kecil. Ngomong, tidak serius cita-cita kakak dek? Pengen jadi pengusaha. Nah, mulai dari sekarang. Memang dari pengen jadi pengusaha apa kira-kira? Hah? Organ tunggal. Organ tunggal pengusaha juga. Pengusaha yang sukses, yang banyak. Nah sekarang dek, pupuk tanamkan baik-baik dari dalam diri kita, usaha apa yang pengen kita kerjakan. Ya, mulai sekarang belajar yang serius. Kita tidak tahu masa depan uang dek. Ya, ada mungkin di luar sana hari ini, ya, tamat sekolah, mungkin cuman jualan gorengan. Mungkin cuman jualan gorengan. Siapa tahu 10 tahun ke depan dia dapat beasiswa ke luar negeri ke Amerika depan kan? Tetap jadi jualan gorengan juga kan? Kita tidak tahu nasib uang ya. Jadi mulai dari sekarang seriusi, tanamkan niat baik ya. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Yakin takdirnya Allah Subhanahu wa taala akan berpihak dengan kita, terutama takdir baiknya. Adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kakak ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Budi yang sudah mengundang kami di sini, sudah mengajak kami di sini. Ini pertama kali kakak datang ke sini dan mungkin minta bukan yang terakhir bisa datang ke sini. Adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dijelaskan, sudah dibacakan oleh Qori'ah. Siapa tadi namanya, Dek? Dea yang sudah membacakan surat Al-Baqarah ayat 183 yang mungkin kita lah banyak tahu adik-adik sekalian dengan ayat inilah sering kita bacanya, bahkan mungkinlah sudah ada yang hafal. Ada yang hafal surat Al-Baqarah ayat 183? Angkat tangan, kakak kasih hadiah. Ada yang hafal? Sama-sama kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adik-adik, dalam ayat ini Allah indah memanggil kita. Allah sebut panggilan kita, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Ngapa Allah tak panggil kita dengan sebutan ya ayyuhan nas? Tapi Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ngapa? Karena perintah wajib untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan untuk orang-orang yang beriman. Tapi kalau Allah panggil beda judulnya dengan sebutan atau dengan panggilan ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Nah, agamanya apapun, Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya wajib berpuasa. Allah tidak panggil dengan sebutan ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, tapi Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tadi ada yang ngomong, Bapak Kepala Sekolah Pak Budi ya, sudah ngomong, mungkin di antara kita kawan-kawan murid-murid sekalian itu masih ada yang tidak berpuasa. Siapa yang hari ini tidak puasa, angkat tangan. Kalau yang cewek mungkin iya lah, santai. Cewek kan tidak jarang, dia full puasanya mungkin halangan. Yang lanang masalahnya nih, angkat tangan siapa yang tidak puasa? Ada? Hah? Nah, coba perhatikan adik-adik sekalian. Hei, adik-adik, kawan-kawan kita dulu ketika kakak masih kuliah di Sudan, adik-adik sekalian. Sekarang kita bulan puasa di Indonesia ini enak. Iklim kita tropis, dingin, sejuk luar biasa. Paling kita kapan tergoda lewat pinggir jalan ngeliat es oyen lah, kalau tergoda itu. Iya. Kalau di Sudan itu adik-adik sekalian, ya, panasnya itu bisa sampai dengan 70 derajat Celcius. Panasnya itu ketika bulan Ramadan siangnya itu 70 derajat Celcius. Sudah cak di dalam open penggilingan penjemuran padi itu panasnya luar biasa adik-adik sekalian. Kami pernah di bulan Ramadan, Bapak Ibu guru sekalian, itu eksperimen telok ceplok tapi tidak masak pakai kompor dengan api. Wajan, apa bahasa sekayunya wajan? Kuali. Ya, dari kuali tadi ya, kemudian diletakkan di tengah lapangan di tengah lapangan atau di tengah laman cak itu, kemudian tidak pakai api, diletakkan wajannya, diceplok, digoreng teloknya, masak dalam waktu 5 menit. Saking panasnya tadi. Sekarang kita hidup di iklim tropis. Ya, kalian mungkin ada yang toke karet, toke sawit, ya, punya warung, punya usaha, tinggal di rumah yang bagus, ber-AC, kipas angin, masih ada galak puasa, ngadem. Ada juga yang puasa mungkin, ya Allah, adik-adik sekalian, bangun sahur, makan sahur, agak dari sahur, tidur, bangun nih kapan? Pas nak buka, mati ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuan predikat ya yang akan kita capai ketika kita sebulan penuh puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi bertakwa. Jadi kalau kita full 30 hari kawan-kawan sekalian puasa, predikat kita ya, gelar kita akan dipredikatkan, akan disematkan kepada kita orang-orang yang bertakwa. Lantas cak mana kak mendapatkan predikat takwa dengan puasa kita? Sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa, kata Rasul, yang puasa dengan penuh keimanan, wahtisaban, dengan penuh harap pengampunan ya, penghapusan dosa-dosa dari Allah, wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Lantas malaikat Jibril
turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 doa. Ada 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalau yang berdoa itu malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah 100% paten terkabul, yakin. Doa yang pertama apa? Kata malaikat Jibril, wailun liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Wailun liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah bagi siapa saja, bagi bapak guru, bapak ibu guru, murid, siswa dan siswi, ustadz, kawan-kawan dari ACT, masyarakat, seluruh umat manusia, umat muslim yang datang kepadanya bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Puasanya cuman mendapatkan lapar dan haus. Apalagi bulan Ramadan ini, ya Allah, cewek-cewek yang di belakang sering nih buat snapgram, buat snap WA. Lemes nih besti, belum disemangatin ayang. Iya. Benar Pak Pak? Hah? Galak nian, ku perhatikan deh ya, di kontak kakak ini cuman ada 3 kok lanang, sisanya betina kalau. Kakak sering ditanya kalau ke majelis taklim, Ustadz tak capek, dak kakak inilah 2 bulan tak balik ke dusun, dek tanya dengan Mas Yoko. Kami dari bulan kemarin ngawal Syekh Palestina, ya, Syekh Mahmud di Sekayu, Pak. Di kota Sekayu, kami belum pernah masuk ke sini, mungkin kapan-kapan kita bisa bawa Syekh Palestina ke sini, Pak. Dari bulan kemarin sampai habis terakhir, jadwal terakhir kakak ngisi kajian, ngisi ceramah itu kaget tanggal 30. Lah 2 bulan kakak tak balik. Bini kakak tuh bercarian di rumah. Banyak jamaah nanya, Ustaz, tidak capek apa keliling dewek-dewean katanya. Ngapa belum nikah? Jawabannya simpel, deh. Apa jawab kakak? Belum ada betino yang beruntung dapat ke kakak. Iya. Setiap hari cewek-cewek itu buat snap galau, merasa tertindas oleh kaum Adam. Hasil buat lemes besti, belum disemangatin ayang. Iya. Merato kawan-kawan sekalian, dimanapun itu nak budak sekolah, nak sekolah snapnya itulah. Padahal bulan Ramadan, coba bulan Ramadan kita manfaatkan sebaik mungkin untuk beribadah. Setelah sahur adik-adik sekalian ya, setelah sahur, biasanya kalian sahur jam berapa? Jam 4 lah minimal paling telat ya. Jam 4 sahur, kemudian subuh itu imsak itu jam sekitar 4.50. Yang lanangnya, yang cewek dah katik kewajiban untuk sholat berjamaah ke masjid. Yang cowok nih, cowok itu adik-adik sekalian, kalau dia sholat berjamaah ke masjid, 70% kegantengannya meningkat. Oh jadi, aku ganteng. 70% kegantengannya meningkat. Cobalah lihat kamu guru-guru yang masih gadis, Ustadz masih bujang, Ustadz? Alhamdulillah. Nah, masih bujang. Ustadz ini pakai peci, tidak? Ini baru 1. Baru 1. Namanya kalimat baru itu ada kemungkinan nambah. Kalau kau suai berani. Kalian sahur jam 4 subuh nih. Ini kakak kasih supaya kalian Ramadan puasanya itu memang produktif. Jam 4 sahur. Kemudian makan, mungkin ngopi dulu ya. CS ngopi tak? CS kita ngopi dah. Mungkin setengah jam dari jam 4 sampai jam 30 ngopi sambil ngelihat snap sayang. Sambil ngelihat stalking IG mantan. Wah, stalking dak sengaja terpencet lob. Kakak ini pengalaman juga, dek pernah muda kakak ini ya. Berlewat sampai azan imsak sekitar jam 4.50. Pergi ke masjid. Sebelum azan itu pergi ke masjid. Ada jaminan dari Rasulullah SAW untuk para pemuda nih. Ya, ada 7 golongan
Ya, untuk kawan-kawan sekalian, para remaja-remaja, kawan-kawan SMA, ada mungkin dari Rohis di sini ya. Kata Rasulullah SAW, ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan syafaat dan perlindungan dari Allah dan dak kate lindungan setelah itu. Apa kata Rasulullah SAW ya? Para pemuda dan pemudi yang hatinya senantiasa mu'allakun fil masajid, senantiasa hatinya itu terikat dengan masjid. Dalam artian apa? Sebelum orang datang ke masjid, kalian sudah datang ke masjid. Sebelum azan berkumandang, kalian sudah siap nyekal mik nak ngebang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Rasul paling senang dengan pemuda-pemuda seperti itu. Dan kalian akan mendapatkan naungan, mendapatkan syafaat dari Rasul di hari kiamat, kaget dak kate syafaat dan lindungan daripada itu. Sebelum azan, sudah azan nih, jam 4 atau jam 5.00 sudah azan. Sebelum sholat subuh, kalian sholat 2 rakaat dulu. Yang kata Rasulullah SAW, rakaataini, ya, 2 rakaat sebelum subuh, itu dinilaikan, diibaratkan lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Jadi kalian sholat 2 rakaat, sholat qobliyah 2 rakaat sebelum subuh, itu pahalanya sama dengan ya, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Sholat subuh 2 rakaat berjamaah, kalian jadi makmum, ada yang suara jadi bagus, lah sudah ada hafalan Quran jadi imam. Sholat subuh 2 rakaat, jangan balik dulu yang lanang. Setelah sholat subuh zikir. Setelah zikir baca Quran. Kak, aku belum bisa baca Quran. Dengarkan majelis taklim. Ada ceramah-ceramah di dalam masjid setelah subuh, dengarkan. Kaget masuk waktu syuruk. Kapan kak waktu syuruk itu? Waktu syuruk itu pukul 6.00 atau 6:05 sedikit. Jam 6 lewat dikit itu waktu syuruk. Waktu syuruk atau apa kak? Waktu terbitnya matahari. Dan di situ ada sholat sunnah yang pahalanya luar biasa, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang sholat 2 rakaat di waktu syuruk, pahalanya sama dengan haji dan umroh. 2 rakaat di waktu syuruk di jam 6 pagi. Ya, setelah jam 6 pagi atau mungkin jam 6 lewat dikit di waktu matahari terbit, dia cak mana kak niatnya? Usolli sunnatan syuruki rakaataini lillahi ta'ala. Meloi kakak, bismillahirrahmanirrahim. Usolli. Yang semangat, kakak tahu ada yang tak puasa di sini. Yang tak puasa ngajak cak lemes Usolli. Sunnatan. Syuruki. Rakaataini lillahi ta'ala. Amalkan. Ya, kage waktu subuh, kage setelah sahur, setelah sholat subuh, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh 2 rakaat, kemudian sholat sunnah syuruk, kemudian setelah itu baru balik, ya kawan-kawan sekalian, mandi, kalau nak sekolah siap-siap sekolah, tidak usah lagi sarapan, lah sudah tadi sahur, ya kamu sarapan pula, Nah kemudian setelah itu kawan-kawan sekalian sekolah, balik dari sekolah biasanya jam berapa? Jam 11, dari jam 11 nunggu waktu zuhur, istirahat dulu. Istirahat dulu, nunggu zuhur, sholat zuhur. Kemudian setelah sholat zuhur, jangan tidur siang, tapi tadarus Al-Quran sampai sejam. Dapat minimal setengah juz. 1 juz itu minimal 10 halaman, berarti 5 halaman setengah juz, beda usah dipaksa banyak-banyak nian. Ya. Setelah itu baru mungkin nak tidur siang, agak asar bangun lagi. Setelah sholat asar, baca Quran lagi. Terus kegiatan seperti sampai dengan kita berbuka. Jangan sampai Ramadan kita ini, sekaranglah puasa keberapa Pak? Ke-18 ya? Nah, terasa lah tengah puasa yang kita lalui. Sekarang kita tanyakan dengan diri kita, apa yang sudah kita perbuat selama 15 hari awal kemarin pada bulan Ramadan? Apakah bulan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau cuman mendapatkan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa ju'i wal atash, cuman dapat lapar dan haus baik. Puasanya dak katik nilainya. Sahur cuman sahur baik, setelah sahur dak salat subuh. Kak, apa hukumnya kak budak puasa tapi dia tidak semayang?
Kak, apa hukumnya dia semayang tapi tidak puasa, Kak? Kak, apa hukumnya dia puasa tapi tidak semayang? Adik-adik sekalian, ini yang banyak kita keliru. Aku yakin budak SMK 1 ini ketika waktu zuhur, ketika waktu asar, ada kegiatan sekolah, yakin aku sholat berjamaah di dalam masjid ini. Kalau kita puasa tapi kita tidak sholat, percuma puasa kita. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah, cuman mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Karena yang namanya sholat ini, adik-adikku sekalian, adalah tiang agama. Makanya sholat iyo, ya, puasa iyo, kaget waktu bayar zakat diingatkan orang tuanya, ya. Itu yang disebut dengan baru kita menyempurnakan keimanan dan keislaman kita. Kita syahadat sudah, sholat kita lancar, alhamdulillah. Yang cowoknya sholat berjamaah ke masjid, yang ceweknya mungkin sholat di dalam rumah, tidak pernah tinggal sholatnya. Kalau sudah seperti ini, adik-adik sekalian, segala sesuatu kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalian nak minta apa, nak jadi apa, mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau kalian kata Allah, jadi kau pengen jadi TNI, ya Allah, akulah rajin sholat, ya Allah, akulah rajin sedekah, puasa, aku tak tinggal, ya Allah, kabulkanlah cita-citaku, ya Allah, aku pengen jadi TNI, ya Allah, kun fayakun, jadi kau TNI. Ngapa? Karena melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku pengen jadi PNS, ya Allah, aku pengen membanggakan orang tuaku, ya Allah, dengan sholatku ini, dengan zakatku, dengan puasa, dengan ibadahku ini, ya Allah, dari aku kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA, kabulkanlah, ya Allah. Pas kalian tes PNS, dak katik halangan, lancar, luncur, luar biasa. Ngapa? Karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku pengen jadi toke karet, ya Allah, aku pengen jadi toke sawit, ya Allah. Kalau kalian rajin tahajud, sholat duha, minta terus dengan Allah, jangankan karet dengan sawit, dek, kamu bakalan jadi orang terkaya di Kabupaten Musi Banyuasin ini. Jangan amin-amin, baik, belajar kamu udah galak. Kenapa? Karena semuanya melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini 15 hari terakhir, dulu dek, ketika di Sudan, ketika kakak kuliah, berbeda jauh dengan tradisi di Indonesia, deh. Kita kalau bulan puasa, di 10 hari awal sampai dengan 10 hari awal sampai dengan pertengahan, masjid itu rame luar biasa, Pak, ya. Sembahyang tarawih rame, subuh rame, maghrib rame, zuhur rame, asar rame. Dari puasa pertama sampai dengan puasa terakhir. Dari puasa pertama sampai pertengahan, rame masjid. Tapi masuk 15 hari awal, 15 hari akhir, ya, dari 15 pertengahan sampai dengan terakhir, masjid sepi. Kalau di Sudan tidak, dek, terbalik. 15 hari awal dia sepi, uang-uang sekolah-sekolah masih buka, tidak libur. Tapi pas 15 hari terakhir, sekolah tidak katik lagi yang buka, tutup, libur. Perusahaan-perusahaan, pemerintah, pejabat, swasta, negeri dan lain, semuanya tutup. Di 15 hari terakhir, barulah masjid-masjid di sana penuh, sampai kita nak cari sholat pun susah. Ngapa? Karena mereka memiliki adat menyunahkan, menghidupkan sunnah Rasulullah, sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah, i'tikaf, berdiam diri di 15 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi mereka makan sahur di situlah, ya, sholat subuh di situlah, sholat zuhur 5 waktu di situlah, sahur di situ, buka di situ, teduk pun di situ. Ada orang yang fanatik sedikit dengan i'tikaf, itu sampai dia keluar dari gerbang masjid dihitung batal i'tikafnya. Saking apa? Karena mereka meyakini bahwasanya keutamaan bulan Ramadan itu sejatinya terletak di 15 hari terakhir yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Siapa yang hafal surat Al-Qadar? Angkat tangan. Ada yang hafal surat Al-Qadar? Ada? Hafal, Dek? Itu yang rekam kakak, ngangkat tangan. Hah? Ada yang hafal surat Al-Qadar? Inna anzalna, ayo. Ada yang hafal? Aku hafal, Kak, cuman malu, aku takut kegantenganku dilihat oleh cewek-cewek maju ke depan. Ada yang hafal? Sama-sama kita baca, mungkin kalian sudah hafal tapi malu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kawan-kawan sekalian, malam Lailatul Qadar dijelaskan di dalam ayat ini khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitungan tahun itu lebih baik 83 tahun kita beribadah. Sedangkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur umatku cuman sampai 60 dengan 70 tahun. Ada bapak gurunya mungkin ada umur yang 50 tahun? Ada? Ada yang belum ada yang 50? Ada yang 40? Belum ada yang 40? Ada yang umur 30? Banyak. Berapa umur kita, Pak? 34. Pak kepala sekolah berapa? 43 lah, para 50 ya tak? Nah, itu yang Bapak itu yang pakai ini Pak peci. Nah, ya yang ganteng itu, Pak. Nah, ya. Berapa, Pak? Hah? 28 tahun. Nah, kan masih muda Cak Kakak. Iya, Jadi yang umur 40 berarti sekitar 20 tahun lagi kalau mengikuti anjuran ataupun yang dijelaskan oleh Rasulullah. Ada yang umur 50 masih sibuk di depannya salon organ tunggal. Nah, kau lantak. Banyak wawak kita di dusun sana. Ada kak di dusun kakak deh, kakek-kakek kakek-kakek umur lah sudah 50 tahun. Gawenya kapan organ tunggal Organ tunggal apa bae? Wika, Raja Wali, Urta 19, apa segala macam itu. Nyawer biduan. Wah, joget. Lah tua mah itu. Semakin tua umur kita, semakin berkurang umur tiga. Ada yang ngomong, selamat ulang tahun, bertambah umur. Siapa ngomong bertambah umur? Lah nak mati. Banyak keladasan yang cewek-ceweknya, yang ada cowoknya di sini. Kakak ulang tahunnya besok. Iya. Ecek-ecek, lampu rumahnya dimati kenyo, celetek mati. Ngapa gelap uji cowoknya? Datanya cewek keluar dari bebar bawa happy birthday to you. Ya itu pengalaman nih ya kan? Ada pula sekarang nih ya Allah Pak, tidak cukup dengan ulang tahun Pak, ada namanya hari anniversary. Wah. 100%, ibu guru yang pakai jawaban benar kata. Tidak cukup dengan ulang tahun, ada hari anniversary pula dibuat di tanggal, di Facebooknya, di Instagram profil. Siapa nama kau tadi? Udah yang ini pula, yang belakang nih, siapa? Hah? Andika Kangen Band. Wow, iya. Andika buat status, buat profil di IG-nya, jadian tanggal sekian. Andika merubah status Facebooknya dari lajang berpacaran. Wow. Dibuat status itu menjalin hubungan dengan Siti Marfuah. Ada nama Siti? Ada nama Siti, angkat tangan nama Siti. Angkat tangan nama Siti. Yang di belakang. Coba berdiri deh. Berdiri nama Siti. Tidak, coba berdiri deh. Berdiri Siti. Siti berdiri deh. Siti berdiri. Coba Siti berdiri. Yang namanya Siti tadi berdiri deh. Berdiri. Nah, berdiri. Nah, kelas berapa Siti? Diam. Kelas berapa, Dek? Berapa? Kelas 10. Nah, kau kelas berapa, Dek? Kelas 10 juga.
Pacak pas main tu dak. Caknya berjodoh udah ini. Dibuat di status di Facebook, di Instagram. Andika dari Lajang melepas lajangnya jadi pacaran, berpacaran menjalin hubungan dengan Siti Marfu'ah. Ingat Kak Ye uji Siti, tanggal anniversary kita tuh tanggal 2 bulan 2 tahun 2020. Ingat Kak Ye, jangan sampai lupa. Sebelum tanggal 2, tanggal 1 nak menuju jam 12 tadi, ya, Siti sudah menyiapkan kue anniversary. Weda. Dibuat, diteleponnya jam 12 malam ya. Assalamualaikum Kak, tak terasa ya Kak, kita hubunganlah sudah 3 bulan Kak ya. Happy anniversary kakak, semoga hubungan kita langgeng, selalu rukun, damai dan sejahtera. Kak, kita panggil deh ubahan sayang kita apa? Kakak panggil aku bunda, aku manggil kakak ayah. Iya. Dan kalau kalian, ya adik-adik sekalian ya, yang ada di antara kalian merasakan hal seperti ini, ya, dan kalian lakukan pada bulan Ramadan, terancam doa dari malaikat Jibril tadi. Wailun liman adraka Ramadan, celakalah barang siapa yang datang bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Doa yang kedua dari malaikat Jibril. Wailun liman dzukira, celakalah bagi siapa saja yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak mau berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang ketiga, ya adik-adik sekalian, ini yang paling banyak di antara kita mungkin pernah melakukannya dan nauzubillah min dzalik. Doa yang ketiga adik-adik sekalian, wailun liman, celakalah bagi siapa saja yang memiliki kedua orang tua tapi orang tuanya ini tidak menyebabkan dia masuk surga. Dalam artian apa adik-adik sekalian? Anak yang durhaka kepada orang tua, yang masih ada emak, yang masih ada bapak, mulai dari sekarang sudah mendengarkan doa malaikat Jibril. Yang ketiga, celakalah bagi seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Balik dari sini, cium tangan orang tua kalian, cium kening orang tua kalian. Kalau bisa sampai kalian menangis, minta ampun, minta ridho dari orang tua kalian, supaya masa depan kalian, kehidupan kalian itu benar-benar penuh keberkahan. Ngapa? Karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murkanya Allah terletak pada murka kedua orang tua. Rasulullah pernah dibentangkan alam barzah di dalam sebuah kisah. Dilihatnya seorang bapak dicambuk, disiksa, diazab oleh malaikat, dipanggang dengan api neraka. Karena bapak ini ketika waktu hidup bapaknya dak galak solat, bapaknya puasa dak puasa, ada harta bapaknya dak galak bersedekah, gawe bapaknya cuman berjudi. Dipanggang, disiksa oleh malaikat. Ketika pada suatu hari malaikat berhenti mencambuk dan menyiksa bapak tersebut. Mayat bertanya, adik-adikku sekalian, ya malaikah, lima waqafta min darbik. Wahai malaikat, kenapa engkau berhenti mencambukku, kata bapak tadi. Sesungguhnya aku zalim, aku sudah durhaka kepada Allah. Apa jawab malaikat, adik-adikku sekalian? Kaifa adribuka wa waladuka yastaghfirullah. Bagaimana aku mencambukmu, bagaimana aku menyiksamu, bagaimana aku mengazabmu wahai bapak, sedangkan anakmu di atas kuburanmu, di dalam rumahmu, selalu bibirnya basah, membaca, mengadakan kedua tangan berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sebuah doa yang pendek tapi kita tidak tahu manfaat dan kegunaan doa ini. Dari doa pendek inilah bisa memadamkan siksaan api neraka kedua orang tua kita.
Sekarang ikuti kakak, semoga doa kita ini sampai kepada Allah dan mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Rabbighfirli. Yang kuat, Rabbighfirli. Wali walidayya. Warhamhuma. Kama rabbayani saghira. Lebih semangat lagi, Rabbighfirli. Wali walidayya. Warhamhuma. Kama rabbayani saghira. Ada yang hafal? Sini sayang, maju ke depan. Wah, belaga budak ini. Oh iya. Siapa namanya Dang tadi? Ruli. Siapa? Ruli. Ruli. Ah, Ruli kelas berapa, Dek? Kelas 11. Kelas 11 jurusan Multimedia. multimedia. Coba, Dek, peci itu agak. Nah, wow. Lelaki soleh idaman kaum Hawa. Wah, Ruli, apal doa tadi, Dek? Apal. Ibu dengan bapak masih ada? Masih ada. Alhamdulillah. Berapa saudara? 5. Ngapa mikir mah itu? Berapa lah adik-beradik aku? Ada 5. Ada Ayu dak? Kate. Oh, sudah. Assalamualaikum. Duduk ya kau. Yang nyari ada Ayu, ada di sini. Roli hafal doa tadi, Dek? Hafal. Sering dibaca? Sering. Sering pas kapan? Jam salat. Sudah sholat. Cak mana doanya, sayang? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dari doa ini, apa yang Ruli harapkan setiap berdoa baca doa ini? Ya minta wong tua sehat terus. Aku dek bahasa Palembang, bahasa Indonesia. Bahasa Sekayu. Bahasa Sekayu. Aku yang kada paham. Mama nih bahasa Palembang. Mama nih bahasa Palembang. Pernah Palembang enggak? Tidak pernah. Pernah ke Palembang enggak? Babe masih. Bakbe itu apa? Bakbe. Tidak, kau di wong Sekayu. Bakbe itu apa arti bakbe? Hah? Tidak lancar, Pak. Hah? Oh, masih tidak lancar. Nah, coba. Minta orang tua sehat terus. Sehat terus. Aminkan ya. Itu Sudah diampunkan dosa-dosanya. diampunkan dosa-dosanya. Amin. Nah tuh. Dibebaskan dari siksaan neraka. Masih hidup, Pak. Ya, masih supaya terhindar dari siksaan neraka. Dibebaskan dari siksa api neraka. Amin. Dan dapat melihat kesuksesan dari Ruli. Amin ya robbal alamin. Semangat terus Ruli ya. Ruli mendapatkan hadiah dari kakak spesial. Tolong dicatat Kak Yuku kak ya. Mendapatkan hadiah haji dan umroh. Catat Kak Yuku ya. Bagi yang mampu. Ada Al-Quran nggak di dalam mobil? Al-Quran, ada. Nah, ini kakek ada hadiah dari Kak Yoko untuk pertanyaan selanjutnya Ruli. Ini untuk ngetes keberanian. Tapi ala kulihal dengan doa tadi, doa yang mulia. Semoga doa ini kita bisa amalkan adik-adik sekalian. Karena dari doa yang pendek inilah adik-adik sekaliannya bisa memadamkan api neraka orang tua kita. Ada bapak yang dicambuk, yang disiksa oleh malaikat. Diampunkan dosa-dosanya gara-gara cuman doa yang pendek ini. Cak mana doanya tadi? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita termasuk Alqamah. Kamu kira cuman malin kundang yang ada yang durhaka kepada anaknya. Ada sahabat Rasul namanya Alqamah. Pernah dengar cerita Alqamah? Pernah belum? Alqamah adalah seorang sahabat Rasul yang rajin sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap majelis taklim Rasulullah, majelis Rasul, Alqamah selalu hadir di majelis Rasul. Tapi qadarullahu ma yasha, matinya, sakaratul mautnya susah. Ngapa? Ketika datang hari besar Islam, ketika datang hari raya Idul Fitri, anaknya sudah punya istri keluarga dewek. Alqamah membelikan baju lebih bagus baju bininya daripada baju emaknya. Nah, ini yang berkeluarga, Bapak Ibu sekalian yang masih ada orang tua, hati-hati, Pak. Kadang kita ini kalau untuk orang tua, kalau untuk bini, Pak, rela kita ke Palembang beli ke PS Mall, dak katik diskon dak, yang penting ambil. Jangan dak habis duit 5 juta ini untuk kau sayang ya. Wow.
Puji lakinya tadi. Tapi kalau giliran emaknya, ya Allah dek, dicarikan Shopee, itu pun yang diskon 50%. Kebalik adik-adikku sekalian, demi Allah adik-adik sekalian yang sudah punya keluarga, yang sudah punya istri, kami belum merasakannya. Tapi setiap kami kalau cerita orang tua ini Bapak Ibu sekalian, tertegun hati kami. Di Jawa adik-adik sekalian, ada seorang anak kaya raya, mohon maaf sudah menjadi pegawai negeri, memiliki istri dan rumah tangga dewek. Emaknya datang dari Padang, merantau datang ke Jakarta sana adik sekalian ya, naik bis capek-capek, emaknya dewek lah tua datang ke rumah anaknya, ngetok pintu, ngomong, nak aku nak numpang tinggal dengan kau selama sebulan Ramadan ini benak. Ngomonglah lakinya tadi dengan bininya, Pak, dek, emak dek dari Padang nak numpang nginep, nak tinggal kita dengan kita selama Ramadan ini. Bininya tak jadi, Pak. Kakak, kalau memang ibu nak tinggal dengan kita, silakan bangunkan rumah di belakang. Dibangunkannya rumah, Pak. Tapi sayang, sungguh sayang, pas dibangunkan rumah untuk emaknya di belakang rumahnya tadi, Bapak Ibu sekalian ya, tak besak dari kandang kambing, tidak bersih dari kandang ayam. Emaknya disuruh tinggal di belakang rumah, bekas kandang kambing, Bapak. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita yang sudah punya keluarga, istri kita, orang tua kita dapat istri yang durhaka dengan mertuanya. Kemudian kita ditambahi anaknya lah sukses, tak kurang apa sedikit pun. Ada pula adik-adikku sekalian, anak-anak bujang, budak-budak sekolah, nak kuliah, nak pergi kuliah, tak gatik kendaraan. Maksa merongrong bapak dengan maknya, mak belikan motor ninja, mak. Tak dibeli ke bapaknya, bapaknya dikapak oleh anaknya. Banyak kejadian cak itu. Ngapo adik-adikku sekalian? Nah, ngapo? Ada yang kejadian apa sini? Ya, jangan sampai adik-adik sekaliannya egoisnya kita ya, nak merasa ganteng bagusnya kita. Apa lemaknya Kawasaki Ninja itu? Perasaan kakak sudah nyicipi segala motor dek, Kawasaki Ninja, NMAX, PCX, Suprapit, Supra X, ya apa segala macam, Karisma, Jet Colet apa. Lah sudah kakak cicipinya rasanya sama baik. Tidak kakek bedanya. Ada wong to kalian dibelikan cuman motor Beat, datang sekolah pakai motor Beat. Dah usah namakso minta belikan motor Ninja. Ya. Ini kadang-kadang nauzubillah karena ada motor Ninja, ngapa dek kau pengen Ninja? Supaya cewek ngeliat aku, Kak. Ya. Sengaja nian boncengannya ditinggi ke di belakang ya dak. Jadi bukan Kawasaki Ninja, Kawasaki Ninju namanya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min zalik. Sekarang waktunya adik-adikku sekalian dengar omongan kakak. Dengar omongan kakak. Yang di belakang kedengaran omongan kakak? Kedengaran? Demi Allah, Dek. Demi Allah, kalau kalian ya, sekarang nih kalian masih sekolah, dari sekarang kalian sudah menyusahkan hati kedua orang tua kalian, sudah meneteskan air mata kedua orang tua kalian, demi Allah masa depan kalian tidak bakalan cerah. Ditambah kalian sudah durhaka dengan orang tua, pas datang ke sekolah melawan dengan guru. Demi Allah, demi Rasulullah, kalian tidak bakalan jadi apa-apa hidupnya. Percaya dengan kakak. Tapi kalau kalian sudah mengukir senyuman kedua orang tua, di bibir kedua orang tua kalian, di wajah kedua orang tua kalian karena prestasimu, karena kesenanganmu, wahai Ibnu Umar, bagaimana melihat senyumnya Allah Subhanahu wa taala? Apa kata jawab Ibnu Umar? Ya sahabatku, jika engkau ingin melihat senyumnya Allah, maka ukir dulu senyum untuk kedua orang tuamu. Kalau orang tuamu tersenyum, saat itulah Allah sedang tersenyum kepadamu. Tersenyum karena prestasimu, tersenyum karena ranking kelasmu, tersenyum karena kepintaranmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan setiap urusan dan kerja kita, adik-adik. Kalian pengen jadi TNI kecil bagi Allah, kalian pengen jadi polisi kecil bagi Allah, kalian pengen jadi orang sukses, nak jadi toke karir, nak jadi toke sawit, nak jadi jualan es oyen, nak jadi jualan es awoya apa segala macam, cita-cita kamu yang mulia akan dimudahkan Allah. Sikok kuncinya, jangan durhaka dengan orang tua. Sekarang balik dari sini, setelah selesai acara ini, kakak tantang, minta kepada kalian ya, walaupun orang tua kalian tidak sadar, dia lagi lemak nonton TV, lagi lemak nonton film Ikatan Cinta dan lain sebagainya, ya, lagi nonton Amanda Panopo dengan siapa itu? Wih, apa ini kan? Kakak sebutkan nama siapa deh? Aldebaran. Ya.
cium tangan kedua orang tua kalian, sujud dengan orang tua kalian ya. Cium tangan kedua orang tua kalian, sujud minta ampun, bayangkan dek, ketika sujud kalian itu adalah sujud terakhir kalian. Kita tidak tahu umur orang tua kita sampai kapan. Syukur-syukur kita minta semoga kedua orang tua kita diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga mereka bisa menyaksikan kesuksesan kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa kakak sampaikan. Lebih dan kurang kakak mohon maaf. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya ya. Kalau ada yang pengen sharing, silakan sharing. Kakak buka untuk 3 penanya sebelum kakak tutup. Silakan. Ada yang pengen bertanya, Kak, Cak Mano pengen kuliah di sini, Kak, Cak Mano puasa ini segala macam. Silakan bertanya. Untuk penanya pertama, kakak kasih hadiah, ada Al-Quran kayuku di dalam mobil, ada Al-Quran cetakan dari Al-Quran wakaf ya? Ya, Al-Quran. Al-Quran. Ya, silakan, ada Al-Quran di dalam mobil dari kawan ACT. Untuk penanya pertama akan diberikan Al-Quran. Silakan. Ya, nah kau lagi Ruli sini Maji sini. Nah, ya tiwas aja belum dapat hadiah tadi. Ya Ruli, apa nanya dek? Aku punya puasa tapi sering mandi. Terlalu sering mandi. Oh, puasa, tapi gawenya mandi bae. Iya, tiap menit mandi bae itu ya. Oh iya bagus. Pertanyaan bagus, silakan. Nah hadiah ada? Enak nian. Iya, kakek kayuku dikasih hadiahnya ya. Terakhiran kakek, silakan setelah selesai acara Ruli. Ya, duduk sini. Ustadz, Kak, apa hukumnya kita mandi, kita puasa tapi sering mandi? Bukan pertanyaan kau tuh ngapo sering mandi pas bulan puasa? Panas, supaya hilang haus tadi. Di sungai mandi tak? Tidak. Ada sungai tak di sini? Biasanya wong yang pengen sungai itu ecak dek, celantum, terjun ke banyu, rak, minum dalam banyu. Tidak. Keluar lagi, kemana budak itu lamun yang nyelam, rupanya minum dalam banyu tadi. Minum, keluar kepala aja, ecak-ecak ngelap mulutnya. Kapan keluar dari banyu, ecak-ecak lemes lagi. Apa hukumnya kalau ibaratnya kita puasa sering mandi? Adik-adikku sekalian, hukumnya adalah bisa sampai dengan membatalkan puasa kita. Hati-hati. Apalagi kalau ibaratnya sering kumur-kumur. Contoh, sholat adik-adikku sekalian, ada anggota tubuh yang wajib dan sunnah ketika dibasuh. Anggota tubuh kita untuk berwudu yang wajib dibasuh apa be? Ya jangan keroyokan uang sekayun. Kalau keroyokan dewe-dewean bae yo. Lah tahu kakak budak Palembang dewean di sini. Yang pakai masker. Pertama apa? Muka. Muka apa muke? Muka. Kemudian tangan. Ketika rambut atau kepala, keempat kaki. Masya, siapa namanya dek? Hah? Iqbal. Coba gak buka masker dikit. Wah. Ketawa senyum dia. Masya Allah, tepuk tangan untuk Iqbal. Luar biasa. Jadi ada anggota tubuh kita yang wajib dibasuh adalah muka, kemudian tangan, kemudian kepala, ngomong ke sini, kepala atau rambut, kemudian kaki. Kemudian ada anggota tubuh yang sunnah untuk dibasuh. Siapa be? Yang tahu? Ya, Dek, silakan. Siapa namanya, Dek? Siapa? Eka Riki. Ya, kelas berapa Eka? Kelas 11. Jurusan? Tata Boga. Hah? Ya, sebutkan yang sunnah dibasuh tadi apa bae? Basuh Palembang beda hidung dengan kuping, itu yang hidung sama kuping. Nah, coba dari urutan dulu, dari mana dulu? Pertama, mulut. Hah? Coba Eka berdiri deh, berdiri. Kakak ada kelihatan tak? Coba yuk. Pertama, tangan. Hah? Apa beda tadi yang sunnah dibasuh? Mulut. Hah? Nah. Kemudian? Hah? Astagfirullah. Tidak kalah. Mak itu ngapa? Nak berubah apa mana cerita gitu?
Ya, pertama itu PKK ya. Yang pertama disunahkan di dalam berwudu adalah menyela-nyela. Tahu menyela-nyela? Jari tangan kita yang mungkin ada jenggot guru-gurunya di sela-sela jenggotnya. Kemudian kumur mulut. Nah, sekarang adik-adik sekalian, hukumnya sering mandi sama dengan sering kumur-kumur. Contoh, di dalam berwudu cuman ada sekali hukumnya wajib membasuh anggota badan atau anggota tubuh untuk berwudu. 2 kalinya sunnah. Contoh, kumur-kumur sekali itu, basuh muka sekali itu hukumnya wajib. Sekali basuh muka itu hukumnya wajib dengan merato. Yang kedua dan yang ketiga namanya sunnah. Yang keempat namanya mubazir. Haram wudu kita tidak sah kalau kudu kita membasuh sampai 4 sampai 5 kali. Contoh di keran. Ya. Itu batal hukumnya. Cuman sampai 3 kali. Yang pertama hukumnya wajib, yang kedua hukumnya yang ketiga hukumnya sunnah, yang keempat namanya haram, tidak boleh. Sama dengan kumur-kumur. Kita biasanya tidak bulan puasa, tidak pernah kumur-kumur pas sholat. Pas datang bulan puasa, lagi sholat zuhur panas-panas, kumur-kumur sampai 100 kali. Berlebihan, sama dengan mandi dek. Makanya para ulama berpendapat apalagi berenang. Berenang ada yang mengatakan, ulama mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Jadi makruh itu apa pengertian makruh? Nah, kalau wajib apa hukum wajib? Dijalankan berpahala, ditinggalkan berdapat dosa. Sunnah apa hukumnya Ruli? Dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Kemudian kalau makruh? Makruh jika pokoknya Pokoknya gimana? Gimana? Iya. Akan naik barang itu tadi. Ya, coba. Perkara yang tidak mendapatkan dosa, tetapi Allah tidak suka. Nah, itu pengertian yang secara umum. Tapi kalau dimudahkan lagi, itu kebalikan dari sunnah. Kalau dikerjakan tidak apa-apa, kalau dikerjakan tidak apa-apa, kalau dikerjakan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan mendapat pahala. Nah, jadi Allah tuh seneng kalau kita menjalankan sunnah. Makanya sunnah bagi kakak bukan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi, termasuk mandi. Mandi itu bisa jadi hukumnya haram kalau berlebihan. Contoh, jam 12 siang, nak semayang balik dari sekolah jam 11 siang, ada panas, Ruli masuk kamar mandi, pakai shower, apa pakai tembok rumah mandi kita? Tembok. Pakai tembok, tidak pakai shower cak di hotel itu ya? Tidak, kalau di rumah kakak pakai shower. Pakai tembok, tidak? Pakai tembok nih, air sebesar apa namanya itu? Bak itu habis entak kau dewek. Kurang dari situ, tidak kau pakai tembok, kau masuk berendam dalam bak, hukumnya batal puasa kau. Makanya tadi disebut dengan puasanya cuman dapat lapar dan haus. Kan adik-adikku sekalian di Afrika, di Palestina nih. Sekarang Palestina lah 2 minggu lah semingguan ini itu digempur habis-habisan oleh orang-orang Israel dan Yahudi. Nauzubillah min dzalik. Ada yang lagi baca Quran, ada yang lagi sholat di dalam Masjidil Aqsa, ditendangi, ditembaki, dipukuli oleh tentara Yahudi dan Israel. Sekarang mereka lagi membutuhkan kita, lagi meminta doa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan menjaga mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi tidak boleh kalau mandi bersering-seringan, tapi kalau mandi cuma menghilangkan keringat, nak mandi cuma ngilangkan gerah, nak mandi nak ngilangkan kenangan-kenangan bersama dia, itu tidak apa-apa. Ya Ruli ya. Jadi puasa berapa hari Ruli? 18. 18, tidak pernah tinggal? Pernah. Tidak pernah tinggal, Nian? Ya. Tidak pernah bayem? Bayam apa bayam? Buka diem-diem? Tidak pernah ya? Alhamdulillah. Jadi semangat terus. Jadi adik-adik sekalian, mandi yang jangankan mandi, wudhu pun yang disunahkan kepada kita di saat berlebihan, maka hukum puasa kita batal. Terlebih lagi air kumur-kumur kita langsung minum, tidak kita buangkan. Itu lebih batal lagi. Jadi jangan sering mandi ya, sering-sering baca Al-Quran. Sering-sering beribadah, sering-sering berzikir, berdoa, ya Allah kabulkan cita-citaku, ya Allah ampunkan dosa kedua orang tuaku, karena doa di bulan Ramadan ini mustajab, cepat dikabulkan oleh Allah. Paham Ruli? Paham. Silakan duduk Ruli. Lagi hadiahnya ambil. Ada yang bertanya lagi? Sekali lagi dari cewek sekarang. Ada dari cewek pengen bertanya? Atau dari Dewan Guru? Silakan ibu-ibu Majelis Taklim Ar-Raudhah yang berjilbab oranye, silakan. Ada yang pengen ditanyakan? Atau dari adik-adik yang cowok?
Ya, silakan. Agil. Siapa tadi namanya? Ya, sini. Buka be maskernya, enggak apa-apa, Dek. Wah, siapa namanya tadi, Dek? Iqbal. 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 Ngapa kau? Iqbal tidak lagi ini main Dilan. Tidak lagi, tidak lagi film Dilan, tidak main lagi. Pensiun. Oh, pensiun. Wah, ya. Kelas berapa Iqbal? Kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK, jurusan Multimedia. multimedia. Cita-cita jadi Fotografer muda. fotografer muda. Mantap. Lah Pacak, berarti lah punya kamera sekarang. Belum. Kakak doakan semoga tamat sekolah, selesai, bahkan sebelum selesai sekolah lah punya kamera DSLR yang bisa moto yang bagus, foto yang bagus-bagus Jadi kayak fotografer muda kan? Foto-foto bagus mah itu kaget kalau ibaratnya kakak nikah. Boleh gratis tapi. Pertanyaannya apa Iqbal? Gini. Kok ketawa? Tanya ngapa kok ketawa? Kok ketawa? Kamu ketawa, aku yang grogi. Oke, pertanyaannya. Oke, pertanyaannya Kak. Kan kita puasa itu wajib untuk sholat. Nah, tapi sholatnya itu bolong-bolong. Nah, itu puasanya sah apa dapat dahaga dan lapar itu gimana Kak? Masalahnya saya juga gitu Kak. Oh. Jadi saya pertanyakan itu. Kak, cak mana kalau kita puasa tapi sholatnya bolong-bolong? Zuhur sholat, asar dak sholat, asar sholat, maghrib dak sholat, cak itu Ma itu? Maghrib sholat, maghrib. Maghrib sholat, tapi sholat-sholat yang lainnya kadang bolong-bolong. Subuh yang bolong. Subuh yang bolong? Kau sahur dak? Sahur? Sahur, sudah sahur tedo lagi? Iya, enggak sengaja Kak. Enggak sengaja mana ada tedo enggak sengaja. Iya, kau sudah sahur ngeliat kasur. Oh, itu kasur, aku enggak sengaja tedo. Oh. Hati. Tidak kate yang namanya tedo tidak sengaja dek. Tedo itu prosesnya panjang. Panjang proses tedo. Tidak mesti kau ibarat lagi makan sahur normal. Tidak. Pasti kau tuh mengalami proses Sudah makan sahur kau kemana? Sudah makan sahur? Nonton TV. Nonton TV sudah makan nonton TV? Nonton TV sambil guling. Nonton TV sambil guling. Tedo. Panjang itu prosesnya. Adik-adikku sekalian, sudah kakak jelaskan lagi, apalagi terutama pas waktu subuh. Tadi sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh sama dengan lebih berharga dari dunia dan seisinya. Sholat subuh 2 rakaat, kemudian sholat syuruk 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umroh. Nah sekarang kakak omongkan, Kak, apa hukumnya kita sholat puasa tapi sholat bolong-bolong? Pahala puasanya tetap dapat. Pahala puasanya tetap dapat kalau tak tahu nian. Kalau ilmu dan rukunnya tidak tahu hukumnya. Sekarang sudah kakak omongkan, kalau kamu masih tidur sudah subuh atau mungkin sholatnya bolong-bolong, sekarang perbaikinya sholat. Karena sholat ini adik-adik sekalian adalah tiang agama. Yang namanya rumah, kalau tidak kate tiang roboh, makanya sholat dulu yang harus diperhatikan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, awwalu ma yuhasabu min abdi, amalan yang pertama kali dihisab kaget di hadapan Allah bukan puasa kita, bukan zakat kita, bukan haji kita, bukan umroh kita, bukan gelar pangkat kedudukan kita, tapi yang pertama kali ditanya Allah, sholat kita. Kalau sholatnya bagus kata Allah, amalan lain bakalan bagus. Kalau amalan sholatnya buruk, maka amalan lain pun akan buruk. Mulai dari sekarang adekku, jangan sampai puasanya mendapatkan lapar dan haus. Cak mana caranya? Sholat 5 waktu kak. Dari sekolah capek kak, tidak bisa sembahyang zuhur, masjidnya jauh. Tidak apa-apa, yang penting sholat di rumah. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Sholat di rumah tidak apa-apa kalau memang kita masjid jauh. Tapi kalau masjid cuma sampingan dengan rumah, jauh tidak masjid dari rumah? Jauh, sekitar 100 meter. 100 meter parah, iya. 100 meter lapangan bola tak? Ya,
Lapangan bola kan deket. Nah, usahakan, aku yakin deh. Kakak pas ngelihat tadi Iqbal, ya lah kelihatan dari aura wajahnya calon jadi orang sukses. Amin ya rabbal alamin. Cita-cita pengen jadi apa tadi, fotografer yang hafal Quran, fotografer yang rajin beribadah ya. Jadi pas kau aja lagi moto ada betina ndak berjilbab, astagfirullahalazim. Nah, tidak boleh ya. Jadi semangat terus Iqbal ya. Jadi itu ya, sholatnya harus dijago. Sholat dulu, puasa, sholat ya. Jangan tinggalkan sholatnya. Kakak yakin dengan sholat ya kau bakalan jadi orang sukses. Dengan sholat amal ibadahmu akan diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi. Syai'ulillahumul Fatihah. Kita al-Fatihahkan untuk kita semua. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses, berbakti kepada kedua orang tua. Kita doakan untuk kedua orang tua, untuk guru-guru kita, untuk ibu dan bapak guru, untuk kakak-kakak kelas, adik kelas, para staf SMK 1, SMKN Keluang Sekayu, Musi Banyuasin. Semoga kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu guru, terutama Pak Budi. Terima kasih sekali Pak terima kasih nian sekali lagi Pak Budi. Semoga kita doakan Pak Budi Suseno ini SPD MM lah sudah berapa tahun Pak menjabat kepala sekolah? 8 tahun di sini ya. Selain pengen jadi kepala sekolah, pengen apa lagi Pak? Jadi bupati. Amin. Kita doakan semoga Pak Budi ya. Kami datang hari ini tanggal berapa hari ini Kak Yoko? Tanggal 20 bulan April tahun 2022. Kita doakan pemilihan bupati selanjutnya Pak Budi bisa terpilih. Amin ya rabbal alamin. Ini doa Pak, doa. Setuju tak kalau Pak Budi jadi bupati? Nah, kamu nak besar ke nilai, makanya ngomongin tadi ya. Nah, jadi kita doakan semoga Pak Budi dengan keluarga Pak Budi selalu sehat, senantiasa diberi kesehatan. Allah mudahkan segala urusannya dan para dewan guru serta ibu pengajian dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, kakak pengen takbir paling ngapa Dek tunjuk tangan? Hah? Oh, nak nanya. Ya, silakan terakhir. Silakan, Dek. Iya. Berdiri, Dek. Sini. Maju ke depan. Silakan, siapa namanya nak? Donat. Dona kelas berapa? 11 akuntansi. 11. Ada mix psikologi Pak? Ada mix psikologi? Dona kelas 11 akuntansi. Cita-cita Dona jadi apa sayang? Ih, ngapa aku panggil? Ada yang marah? Ada cowoknya di sini? Hah? Ada cowok Dona di sini tidak? Tidak kate, iya. Dona kelas 11 akuntansi. Cita-cita jadi apa tadi? Guru, alhamdulillah. Guru galak tak ngajar di sini? Ya. Nah, pertanyaan apa Dona? Kan kalau cewek puasanya ada yang berhalangan kan? Nah, dia tuh puasanya udah utangnya tuh udah terbayarkan di puasa kemarin kan? Nah, terus maksudnya tuh utangnya udah terbayarkan waktu Ramadan selanjutnya. Nah, jadi utangnya tuh dibayar pakai kodok selanjutnya atau pakai fidyah atau gimana Pak? Nah, bagus, pertanyaan bagus, keren ini, pertanyaan berkelas, luar biasa. Jadi biasanya tepuk tangan dulu untuk Dona. Agak sini dikit, geser. Nah, iya. Kau ngapa di sini Mas? Oh iya, kawan. Iya, kawan kakak di sini. Iya. Tadi kelas 11, kamu kelas berapa? 11. 11 juga, nah. Tadi Siti Marpua dengan Andika, ya kelas 10, ini kelas 11, iya. Tidak tahu kenapa pacak kebenaran. Dia kakak random ya, tidak kata yang tahu ya kelasnya, tapi pacak kebenarannya nih. Jadi apa hukumnya Kak kalau kita puasa? Nih yang cewek perhatikan ya, perhatikan yang cewek, yang cowok diam dulu. Ini pertanyaan bagus. Kak, apa hukumnya ketika kita puasa tahun ini, tapi karena halangan ya? Contohnya betino halangan itu ibaratnya mohon maaf datang bulan, melahirkan apa datang bulan? Datang bulan ya, berhalangan hadir ibaratnya. Nah,
Jadi hukumnya apa Kak? Ketika kita nak bayarnya tahun depan ternyata lewat. Tahun depannya belum ditunaikan. Saya itu. Hukumnya adik-adikku sekalian, kemarin kakak pernah ditanya juga ketika ngisi majelis di mohon maaf di Pali, apa hukumnya pertanyaan yang sama. Jadi pertama adikku sekalian, bagi yang cowok ada beberapa golongan yang tidak diwajibkan puasa. Yang pertama lagi sakit, ya, kemudian lagi safar, lagi perjalanan jauh. Jadi kita dibolehkan mengkodok atau mengganti di lahir waktu. Nah, contoh banyak lah itu, orang senja, umur, fakir miskin segala macam itu ya. Nah, kage cara bayarnya mak mano? Yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya adalah membayar kodok mengganti puasa tersebut. Ibaratnya tahun ini nih, seminggu tidak puasa berhalangan, langsung diganti sebelum Ramadan tahun depan datang. Seminggu, contohnya paling males lah, sebulan sekali bayar. Berarti 6 bulan sudah ditunaikan. Syukur-syukur pacak dibayar selama 1 minggu full. Tidak dikelang-kelang. Contoh, kau nak bayar bulan, ibaratnya sekarang bulan berapa nih? Bulan April ya. Kita lebaran insya Allah kalau tidak mundur tanggal 2 bulan Mei. Kaget setelah masuk bulan Syawal ya. Jangan puasa Syawal dulu. Nah kebanyakan dek, ibu guru ya, banyak orang yang mengutamakan puasa Syawal dulu. Baru dia bayar utangnya yang wajib. Salah. Hukum puasa Syawal itu sunnah. Kita tidak ngelakukannya tidak apa-apa. Tapi yang namanya bayar kodok, bayar hutang untuk puasa, hukumnya wajib. Bayar dulu hutang, baru bayar dulu hutang, baru puasa Syawal. Nah sekarang cak mana kak hukumnya? Kalau ibaratnya kita nak bayar, ternyata lah sudah mepet dengan Ramadan tahun depan, bayar yang namanya fidyah. Nah jadi adik-adik sekalian, kalau ibaratnya karena contoh nih, kita puasa tahun ini tanggal 3 April. Tahun depan maju 10 hari berarti bulan berapa dari tanggal 3? Berarti bulan Maret, sekitar bulan Maret akhir, sekitar tanggal 20, tanggal 21. Nah, pas tanggal 20 rupanya kamu tidak sanggup untuk bayarnya tadi karena tidak kate waktu lah nak masuk puasa tahun depan atau puasa yang baru. Bayar fidyah. Ya, bayar fidyah berapa jumlah puasa kamu yang bolong. Contoh kalau seminggu bayar dengan seminggu ya. Kalau ibaratnya waktu puasanya cuma 3 hari yang bolong, bayar 3 hari. Paham? Nah, jadi tidak apa-apa, yang penting dibayar dek. Ngapo? Karena puasa ini adalah ibadah antara Allah dan hambanya. Dak kate perantara setelahnya. Ya, jadi langsung Allah yang kita yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham. Terima kasih Dona, terima kasih Dona, sukses selalu. Semoga cita-cita jadi guru, menjadi guru yang baik, yang menjadi teladan untuk siswa dan siswinya. Amin ya rabbal alamin. Untuk Iqbal pengen jadi fotografer yang profesional, yang handal, semoga terkabul dan tercapai cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Silakan kembali ke tempat Dona. Ada lagi yang pengen ditanya sebelum ditutup? Saya Dapat tanya lagi? tidak. Oh, kaget kau. Ada lagi nih tanya? Gurunya ada yang bertanya pengen? Silakan. Bapak guru, ibu guru mungkin ada yang bertanya? Tidak kate? Ada kate? Alhamdulillah kalau ada kate, adik-adikku sekalian. Ada kate Pak yang tanya? Ya silakan. Pak. Siapa namanya Pak? Arif Romadi, Arif Romadi. Guru apa Pak? staf SMK, Staf SMK. Umur? 26. 26 tahun. Alhamdulillah. Kemarin sekolahnya di mana? Di sekolah di UIN Raden Patah, UIN Raden Patah Palembang. Sudah selesai. Jurusan? bimbingan konseling. Bimbing konseling. Masya Allah. Pertanyaannya Pak? Kalau kita sekarang Pak, mudah-mudi budaya kekinian, masa kini anak-anak zaman besti, zaman ayangnya mereka. Wow. Itu banyak dari mereka tuh ngabuburit. Jadi pandangan kita mengenai mereka tuh kayak mana cara? Nah, siap. Oke, kawan-kawan sekalian, Pak siapa tadi? Arif. Pak Arif, pertanyaan yang bagus, silakan duduk dulu Iqbal. Nah, tepuk tangan dulu untuk Iqbal, luar biasa. Apa hukumnya ngabuburit? Itu baik hukumnya Pak ya? Tanggapan, hah? Ngabuburit sama ceweknya. Oh. Pak Arif sudah menikah? Pak Arif juga belum menikah, ya. Jadi
Jadi Ustadz, apa hukum ngabuburit seorang cowok dengan ceweknya? Nah, hati-hati ya. Sekarang ada adekku sekalian, tahun 2020 kakak pernah buka komunitas hijrah di Kecamatan Muara Belido di Kabupaten Muara Enim. Dulu kakak buka kajian, itu cuman yang hadir 5 orang. Sekarang anggotanya Ikatan Remaja Masjid sudah hampir 200 lebih. Dari 5 orang yang hadir kajian, kemudian 200 lebih. Dan setiap bulan Ramadan, adik-adik sekalian, pembagi, kalau ibaratnya ngabuburit, bukan ngabuburit cowok dengan ceweknya. Tapi kakak buat program yang namanya bagi-bagi takjil. Nah, jadi SMK 1 mungkin bisa diterapkan ya. Kawan-kawan sekalian, patungan 10.000 siko uang, 10.000 siko uang ya. Siko uang 10.000 dikumpulkan kepada, ada ketua rohis. Siapa ketua rohis? Mana? Pak Jaya, diajak kawan-kawan sekaliannya, karena kata Rasulullah SAW deh ya, barang siapa yang memberi buka puasa untuk orang yang sedang berbuka, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa. Ya, sekarang sudah pernah bagi-bagi takjil Pak belum? Sudah pernah. Nah, ini kegiatan yang positif. Inilah ngabuburit yang sebenarnya adik-adikku sekalian. Ngabuburit itu ya suatu kegiatan ya, baik itu individu orang dua ataupun rame-rame, kemudian bermanfaat. Jangan sampai yang diomongkan oleh Pak Arif tadi, ngabuburitnya cuman melakukan maksiat. Contoh, ibaratnya Andika dengan Siti. Karena kakak yang tahu itulah yang ganteng dengan cantik. Dari sekian banyak siswa SMK, Andika yang paling ganteng di sini. Dan yang paling cantik cuman Siti. Contoh, Andika dengan Siti ibaratnya pergi ke pasar. Biasanya ngabuburit di sini di mana budak-budak? Di mana Pak? Di pertanian. Itu kebun apa cak mana? Di kebun? Hah? Taman. Oh taman, ya taman dengan kebun beda Pak. Kalau kebun konotasinya agak negatif. Ya, contoh Andika dengan Siti ngabuburit. Contoh ya. Lah dari jam 2 siang lah diatur oleh Andika. Diteleponlah Siti, sudah asar dek, jangan lupa deh dandan yang cantik, agak kita jalan berdua naik motor. Diteleponlah Siti berdandan, puasa di padalan Andika dengan Siti nih, posisinya puasa. Kemudian jalanlah Andika dengan Siti atau kawan-kawan yang lain yang punya cewek ataupun cowok, pergi ngabuburit ke kebun tadi, tempat pertanian tadi ya, boncengan, dan sudah boncengan, mohon maaf pegangan tangan. Nyanyi pula gombali oleh Andika. Wah, hitamnya arang, tak sehitam rambutmu, kuningnya emas, tak sekuning gigimu. Hukumnya haram. Haram, apalagi sampai pegangan tangan, ngabuburit dak kate manfaat. Nah, dek, mendingan kalian kurangi aktivitas-aktivitas yang dak bermanfaat selama bulan Ramadan. Contohnya ngabuburit selain kegiatan-kegiatan agama. Kalau bagi-bagi takjil, kalian dapat pahala nih. Bertemu dengan kawan, bertemu dengan guru, dengan masyarakat. Dibagikan takjilnya, pahala yang kalian dapat. Tapi kalau kalian ngabuburit cuman bermaksiat, pahala puasa kalian cuman dapat lapar dan haus. Na'udzubillah min dzalik. Mulai dari sekarang nih, namanya puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus adik-adik sekalian, tapi jawarih. Jawari itu anggota badan kita, panca indera kita, kaki kita, tangan kita, mata kita, hidung kita, kulit kita, hati kita harus dipuasakan. Hati kita ini terutama dek, 11 bulan kita menanggung rasa sakitnya kecewa, cuman 1 bulan Allah kasih bulan Ramadan yang mulia. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu begitu saja. Paham Ustadz Arif? Alhamdulillah paham. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk Pak Arif, luar biasa. Silakan. Terima kasih. Nih kakak minta, Ustadz kapan libur budak-budak sekolah Ustadz? Hari Senin sudah libur. Sebelum libur coba
ya, coba sekali lagi adik-adik sekalian lakukan tadarus hatam Al-Quran bersama. Sudah pernah Ustaz? Nah besok, nah mantap ya, hatam Al-Quran secara berjamaah. Jadi SMKN 1 hatam Quran berjamaah. Sanggup menghatam Al-Quran? Uang lah sejus bae, ya, berarti lah berapa kali hatam kalian ini? Siko uang sejus 30 uang lah 30 juz. Berarti kalau lah banyak-banyak mah ini mungkin 4-5 kali kalian hatam. Jadi adik-adik sekalian, kata Rasulullah SAW, pahala di bulan puasa ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu huruf yang kita baca di dalam ayat Quran di hari-hari biasa pahalanya 10. Tapi di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan, berarti 20. Alif Lam Mim itu bukan satu huruf kata Rasul, tapi 3 huruf. Satu huruf dapat 10 kebaikan. Kalau bulan Ramadan berarti 30 huruf. 3 huruf lah 30 kebaikan. Dilipat gandaan berarti dapat 60 kebaikan. Jadi mulai sekarang perbanyak baca Al-Quran. Yang masih ada cewek dan cowok, blokir dulu nomor kontaknya selama bulan puasa ini. Blokir dulu ya. Tinggalkan dulu yang namanya besti dan ayang kamu itu. Ya, sekarang fokus perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga adik-adikku sekalian kita bisa bertemu pada bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Ada pantun untuk guru-gurunya yang sudah menikah. Susahnya jadi laki harus cari nafkah tiap hari untuk membiayai anak istri agar juga bisa kawin lagi. Sebelum kakak tutup, kita minta takbir yang kuat-kuat. Takbir. Angkat tangannya lebih kuat, lebih semangat. Siapa tahu nih, ini terakhir kakak datang ke sini dan tidak diundang lagi. Jangan tulah ya dah. Terakhir mungkin kakek bisa diundang lagi, kita bisa silaturahim lagi, dan mungkin kakek kita bisa bekerja sama. Rencananya sebelum puasa, sebelum Idul Adha, ada roadshow Syekh Palestina lagi. Nanti di Sekayu kakek bisa kita kerja sama. Pernah datang Syekh Palestina ke SMK 1? Belum pernah. Nanti mungkin kita bekerja sama Ustaz Rohi Syekh. Ustaz siapa namanya tadi? Iya. Ustaz Ihyar. Nah, jadi kita bisa kerja sama, kita dengarkan ceramah pakai bahasa Arab. Kakek insya Allah akan kakak terjemahkan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Sekayu. Amin ya rabbal alamin. Takbir. Angkat tangannya, kepalkan tinggi-tinggi. Takbir. Masya Allah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.